Shalom adik-adik Jaikid semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu aku mau ajak adik-adik semua untuk kita bersatu dalam doa dulu. Yuk, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami sepanjang ibadah kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita mau memuji nama Tuhan nih. Kita mau sampaikan sama Tuhan, setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Bener kan adik-adik? Jadi yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Semuanya nyanyinya semangat ya. Bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk semuanya kita nyanyinya lebih semangat lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Kita mau sampaikan kepada Tuhan kalau Tuhan itu kekasih jiwa kita. Kita mau sampaikan kepada Tuhan kalau kita ini disayang banget sama Tuhan. Jadi kita mau muji namanya, kita mau berterima kasih sama Tuhan akan kasihnya buat kita. Yuk kita nyanyinya lebih semangat lagi ya. Yuk adik-adik semuanya, kita nyanyiin lagu ini dengan semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory,
Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyiin satu lagu lagi. Kita mau sembah nama Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan kalau kita ini anak-anaknya Tuhan dan kita mau menyembah dan memuji namanya. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Yuk semuanya kita nyanyiin lagu ini dengan sepenuh hati kita ya. Kita nyanyiin buat Tuhan Yesus. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yuk adik-adik kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Kita sampaikan ke Tuhan Yesus, kita mau jadi alat-alatnya Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, aku mau ajak kita semua untuk bersatu dalam doa dulu yuk. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Saat ini kami sudah selesai puji-pujian. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang perlengkapi kami, kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau yang penuhi hati kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik. Siapa yang suka makan buah? Ada tomat. Siapa yang suka makan tomat? Iya, kakak juga suka makan tomat. Kalau tomatnya cantik, cakep seperti ini, enak bener. Nah, kalau misalnya kalian doyan apel, juga enak, iya nggak sih? Apel manis loh. Siapa di sini yang suka makan apel? Kakak juga suka makan apel. Kakak suka buah semuanya ya. Nah adik-adik, kalau yang namanya buah, itu pasti kita carinya buah yang baik. Nah buah yang baik itu pasti dihasilkan dari pohon yang baik pula, benih yang baik pula. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai benih yang baik. Nah adik-adik, sebelumnya kakak bacain firman Tuhan dulu ya. Di dalam Matius pasal 13. Pada suatu hari keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak orang berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ya, banyak orang mengikuti Yesus sampai ke pantai-pantai. Siapa yang suka ke pantai? Kakak juga suka ke pantai. Nah, adik-adik, dilanjutkan ya. Dan Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ini mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau firman yang ditaburkan oleh Kak Esther berkenan di dalam kehidupan kami yang masih kecil ini, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ketika di danau di pantai tersebut, orang-orang pada dengerin firman Tuhan, dan Tuhan memberikan contoh dengan perumpamaan. Apa sih Kak perumpamaan? Perumpamaan itu adalah seperti misal, contoh ya. Nah, Yesus memberikan perumpamaan ketika itu adalah seorang yang ingin menabur benih, ya. Seperti tadi kakak bilang, tomat ini ditanam dari hasil benih yang baik sehingga menghasilkan buah tomat yang baik, ya. Seperti juga buah pir ini baik karena ditanam dengan benih yang baik. Nah, adik-adik, benih yang ditaburkan oleh orang tersebut ternyata ada yang jatuhnya di pinggir jalan, ya. Terus dia tetap aja jalan, ya, dia menabur yang lainnya lagi. Sehingga tuh benih dia apain? Jatuh di pinggir jalan, dipatokin burung. Karena benihnya kan ada, kan burung doyan ya yang namanya biji-bijian. Jadi mereka ngambil biji-bijian tersebut dan mereka makan. Jadi benihnya tumbuh nggak? Enggak ya. Nah terus benihnya itu jatuh juga di tanah yang berbatuan. Nah berbatuan emang sih tumbuh ya, tapi nggak lama kemudian layu dan akhirnya dia tidak berbuah. Boro-boro berbuah, tumbuh bagus saja enggak ya. Nah ternyata itu benih kedua. Benih yang ketiga ada juga yang tercecer. Tercecernya di mana? Di semak-semak. Apa sih Kak semak-semak itu? Iya, semak-semak itu adalah banyaknya tanaman-tanaman liar, bukan tanah yang subur doang, ya, tapi ada tanaman lainnya, sehingga benih itu tumbuh, tapi mati karena desak-desakan sama tanaman lainnya. Nah, kalau di perkebunan namanya gulma ya, tanaman liar ya. Nah, ada juga
ternyata ada juga benihnya jatuh ke tanah yang baik. Nah, ketika tanah yang baik itu maka dia berbuah yang banyak. Ada yang sampai 30 kali lipat, ada yang sampai 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Nah, adik-adik, ternyata dari 4 benih yang jatuh tersebut itu menandakan suatu perumpamaan. Nah, perumpamaannya adalah benih adalah maksudnya firman Tuhan nih, firman Tuhan Alkitab yang biasa kita baca ya, Alkitab. Kitab itu adalah firman Tuhan, sementara tanah itu adalah hati kita. Nah, kalau benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah firman Tuhan yang didengar aja, tapi gak memperhatikan firman Tuhan. Sehingga kalau yang si jahat datang, firman Tuhannya itu diambil sama si jahat dan tidak tinggal di hatinya. Apa tuh contohnya? Ke gereja sih, atau dengerin nonton melalui YouTube, tapi sambil baca sambil baca buku cerita atau sambil megang handphone, boleh nggak? Nggak baik ya. Nah, tanah yang kedua yaitu tanah yang jatuh di batu-batuan ya, itu cuma didengar doang, dengerin firman Tuhan, tapi ketika firman Tuhan ketika lagi sedih, nggak tahu dan dia tidak rajin membaca Alkitab, dia males membaca Alkitab. Nah, tanah yang ketiga di mana? Iya benar, di semak duri ya. Di semak duri itu artinya firman yang itu hanya didengar doang dan tidak mempercayai firman Tuhan. Apaan sih firman Tuhan? Apaan sih hari esok? Saya nggak percaya hari depan. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita seperti yang keempat, yaitu di tanah yang baik. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca, merenungkannya siang dan malam, dan juga melakukan firman Tuhan. Jangan cuma dengar tapi nggak melakukan, ya. Akhirnya seperti yang sering kita nyanyikan. Ayo, apa tuh? Nyanyi rame-rame ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, nah itu kita udah nyanyi ya. Sekarang kita mau melanjutkan lagi dengan ayat hafalan. Ayat hafalannya adalah terambil di dalam Yakobus 1 ayat 22a. Buktinya gini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Yuk sama-sama ya. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik bisa berdoa kan? Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan menjadi pelaku juga. Kalau firman Tuhan bilang jangan nangis,
Jangan maksudnya suruh rajin belajar berdoa, ya berdoa. Belajar berdoa yang Tuhan ajarkan adalah doa Bapa Kami. Adik-adik bisa kan lagu doa Bapa Kami? Bisa ya, baca kita berdoa secara bersama-sama doa Bapa Kami. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, jangan lupa baca kitab suci, baca dan berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Ingat ayat hafalannya? Yakobus 1 ayat 22a. Apa bunyinya? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Adik-adik, kalau adik-adik mau bertumbuh seperti apel ini yang baik, seperti alpukat ini, ataupun seperti sipir ini, adik-adik harus menjadi lahan yang baik. Ingat, benihnya itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, sementara tanahnya adalah hati adik-adik. Jadi, kita usahakan hati kita bersih, baik, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang baik. Apa sih buah-buah itu, Kak? Buah-buah kasih, yaitu buah-buah roh. Ada berapa? Ada 9, tapi bukan 9 itu aja, tapi yang dimaksud adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan bersama dengan firman Tuhan yang lainnya dan puji-pujian yang lainnya. Jangan lupa rajin berdoa, membaca Alkitab. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Dan kalau nggak perlu keluar rumah, di rumah aja. Kalau misalnya adik lagi batuk atau pilek, di rumah aja, nggak usah ke gereja. Ibadahnya di YouTube. Oke, adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus. Hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.